kita akan belajar apa yang Alkitab katakan tentang perceraian. Karena seringkali topik ini menjadi perdebatan ya. Memang Tuhan membenci perceraian. Lalu ada beberapa orang menjadikan itu harga mati gitu, bahwa sama sekali tidak boleh bercerai. Di sisi lain juga ada orang yang nggak apa-apa bercerai, yang menggampangkan hal itu. Nah, sebenarnya apa yang Alkitab katakan tentang perceraian? Teksnya saya ambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Dan ini juga ada di beberapa teks yang lain ya, tetapi yang menurut saya teks yang paling lengkap ini di Matius 19 ayat 3 sampai 12 ya. Bisa nanti dibandingkan dengan Matius 5 ayat 31-32, Markus 10 ayat 2 sampai 12, Lukas 19 ayat 18. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, perhatikan ya, bahwa motivasi orang Farisi menanyakan hal ini adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, nanti ada pandangan-pandangan di dalam mazhab-mazhab orang Farisi sendiri yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan sebetulnya boleh dengan alasan apa aja, ada yang sangat keras ya. Ada yang sangat lunak, ada yang sangat keras. Ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jadi ini adalah jawaban Yesus. Jawaban Yesus diambil dari sejak semula, dari penciptaan, ya, sejak awal gitu ya. Jadi hal yang sangat mendasar. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat yang ketujuh. Kata mereka kepadanya, dibantah ya Tuhan Yesus ini ya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, ada bantahan. Kalau memang ada firman yang mengatakan begitu, dan ini memang ada ya di kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal 2. Terus kenapa kok Musa membolehkan? Ya, apakah otoritas firman Allah itu bisa dirubah-rubah sama Musa? Ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, apakah ketegaran hati manusia itu bisa mengubah ketetapan firman Allah? Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, jadi ada beberapa penafsiran yang mengatakan orang itu tidak boleh bercerai sama sekali, ya, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Pandangan yang kedua boleh, ya, oke lah kalau sangat terpaksa bercerai, tetapi tidak boleh kawin lagi karena akan berzina seumur hidup, maka itu adalah sebuah dosa dan nanti masuk neraka, begitu ya. Kemudian, murid-murid ini merespon dengan sebuah respon yang fatalistik, ya. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sangat tinggi standarnya dibandingkan dengan apa yang biasa mereka lakukan pada saat itu. Ya, karena sejak zaman Musa, orang Israel itu ya ada terjadi perceraian gitu. Makanya kan ada surat cerai di situ. Surat cerai ini dibuat oleh para ahli Taurat gitu ya, para scribe. Nah, murid-murid ini merespon dengan fatalistik. Jika demikian halnya hubungan suami dan istri, lebih baik gak usah kawin gitu ya, jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, di sana ada pertanyaan ya.
apakah diperbolehkan bercerai dengan alasan apa saja? Pertanyaan dari orang Farisi yang mencobai Yesus. Kenapa mereka menanyakan hal ini? Apakah diperbolehkan dengan bercerai dengan alasan apa aja? Karena pada saat itu ada dua pandangan yang sangat bertentangan. Dan biasanya pandangan Yesus itu hampir serupa dengan salah satu pihak. Nah, ini ya. Ada di waktu itu ada kelompok dari kelompok Rabi Hirel dan kelompok Rabi Shammai. Nah, biasanya pandangan Tuhan Yesus itu mirip dengan Rabi Hillel yang lebih moderat, sedangkan Nabi Shammai ini lebih keras gitu ya. Jadi orang Farisi itu menanyakan ini karena ada pandangan yang begitu berbeda. Nah, Tuhan Yesus menjawabnya dari firman Allah, dari penciptaan manusia. Nah, bagaimana penciptaan manusia itu? Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, bahwa Allah itu sejak semula menciptakan manusia untuk tidak sendirian. Ya, tidak baik seorang manusia itu sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain untuk mencapai keserupaan dengan Allah, untuk mencapai gambar Allah di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Maka Allah menciptakan manusia itu lebih dari satu. Tidak baik manusia itu sendirian. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial yang langsung Tuhan dirikan dan Tuhan tetapkan sejak manusia pertama. Ya, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara. Dua-duanya diciptakan menurut gambar Allah. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ya laki-laki secara fisik lebih kuat dan kemudian terjadilah penindasan terhadap perempuan. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Maka di dalam hukum-hukum Taurat itu terlihat bahwa di situ lebih membela laki-laki atau lebih menguntungkan bagi laki-laki dan merugikan bagi perempuan. Ya, banyak hal yang seperti itu. Nah, padahal ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara, dua-duanya menurut gambar Allah, baik laki-laki atau perempuan. Perempuan tidak kurang, ya, tidak kurang gambar Allahnya dalam diri perempuan. Dan ikatan pernikahan adalah ikatan perjanjian, ikatan komitmen. Nah, komitmen ini bukanlah sekedar komitmen fisik. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, seringkali ikatan pernikahan itu hanya dihargai sekedar ikatan fisik. Oleh karena itu ya ada istilah misalnya perempuan itu tempatnya di sumur, dapur, dan kasur gitu ya. Melakukan hal-hal yang fisikly saja ya. Di sumur ya dia harus mencuci, bersih-bersih dan segala macam. Kemudian di dapur dia memasak, di kasur dia memuaskan suaminya, memproduksi anak dan sebagainya gitu ya. Itu dianggap ikatan secara fisik saja. Nah, kalau ikatan itu adalah ikatan yang fisik saja, itu adalah ikatan yang lemah. Ya, seringkali laki-laki itu menganggap, oh ya, kalau kerjaan itu urusan laki-laki, cari nafkah itu urusan laki-laki, perempuan nggak usah tahu apa-apa. Ya, tapi kalau laki-laki kehilangan pekerjaan, ya perempuan juga kan yang susah gitu ya. Tapi dianggap perempuan ini udahlah nggak usah pusing. Itu adalah urusan laki-laki. Nah, ini adalah bias-bias gender akibat kejatuhan manusia dalam dosa yang memandang perempuan itu tidak setara sehingga tidak bisa menjadi rekan berbincang ya, hanya kebutuhan fisik saja. Nah, ini sangat merendahkan perempuan. Tapi kita harus menyadari bahwa memang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak ada keluarga yang sempurna. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, tidak ada lagi manusia yang sempurna. Bahkan ya kita sendiri tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu setiap orang bawa ke dalam pernikahannya. Akibatnya tidak ada keluarga yang sempurna. Nah, meskipun begitu, Tuhan ingin memulihkan kerusakan itu. Dan sebetulnya melalui relasi antara manusia itu sendiri, melalui relasi di dalam keluarga, melalui relasi dalam pernikahan, sebetulnya itu bisa ya membawa keserupaan gambar Allah, bisa membawa kesempurnaan. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi tidak baik seorang manusia itu sendirian saja, ya termasuk
bukan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, oh ya, so kalau berdua, bertiga, berempat gitu bisa gotong royong gitu ya, tetapi juga dalam mencapai gambar Allah, kesempurnaan Allah di dalam dirinya, manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Lalu, kenapa Taurat mengatur hukum perceraian? Kalau Tuhan sudah menetapkan pernikahan itu dari semula, ya, manusia itu laki-laki dan perempuan bersatu, ya, dan keduanya menjadi satu daging, satu di dalam segala hal, satu di dalam segala aspek, bukan hanya aspek fisik saja, tetapi juga aspek mental di situ. Lalu mengapa Taurat mengatur hukum perceraian? Apakah ketetapan Allah kalah dengan ketegaran hati manusia? Di dalam Ulangan 24 ada aturan di dalam Taurat tentang perceraian, ya. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke dalam tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian itu mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, kalau ada seseorang mengambil istri gitu ya, nah terus dia mau menceraikan, dia harus menulis surat cerai. Jadi si perempuan itu, jadi si suami datang kepada ahli Taurat menuliskan surat cerai, dan suami ini menyerahkan surat cerai itu ke si perempuan ini. Nah, setelah si perempuan ini memegang surat cerai, maka dia bebas. Dia bisa menunjukkan, saya sudah bercerai dari suami saya, dan dia bebas untuk menikah dengan orang lain. Ini penting, kenapa? Karena pada zaman itu, perempuan nggak bisa kerja. Perempuan nggak bisa cari uang sendiri. Dan kalau perempuan keluar rumah, itu ya berbahaya kalau sendirian, ya. Harus rame-rame, gitu. Dan paling-paling perempuan ini akhirnya kembali ke rumah ayahnya gitu. Nah, oleh karena itu untuk si perempuan ini bisa bertahan hidup, maka dia harus menjadi istri orang lain. Dengan begitu keadaan ekonominya bisa ditopang oleh si suaminya ini. Apalagi kalau misalnya dia sudah tidak punya keluarga lagi gitu ya. Nah, jadi surat cerai ini penting bagi si perempuan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah status perempuan yang sudah diceraikan dan dia bebas menikah lagi. Kalau enggak, kalau dia hanya diperintahkan ya, diucapkan aja kita cerai gitu aja ya, tanpa dia megang surat, maka bisa saja dia dituduh sebagai perempuan yang kabur dari suaminya, dan ini akan dianggap berzina dan dia bisa dihukum mati. Atau dia dianggap sebagai pelacur kalau kawin sama orang lain ya. Dan uniknya di sini di dalam Ulangan 24 ini, kalau misalnya ada pasangan yang bercerai, terus si perempuan ini menikah sama suami yang kedua, dan suami yang kedua itu menceraikan dia nggak boleh kembali ke suami yang pertama. Itu nggak boleh ya, di dalam Taurat itu dikatakan begitu, tidak boleh. Ya, kalau di agama lain kita mengetahui bahwa ini boleh, tetapi di Taurat itu tidak boleh. Nah, permasalahannya adalah apakah zina itu, apakah ketidaksenonohan itu? Ya, apakah yang dimaksud ketidaksenonohan itu? Nah, lihat ya, ada pandangan yang sangat berbeda di sini. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud perzinahan di dalam kitab Taurat, di dalam Perjanjian Lama? Pandangan Perjanjian Lama, perzinahan adalah hubungan seks atas dasar persetujuan bersama antara seorang laki-laki, lajang atau menikah, dengan istri atau tunangan orang lain. Dan perzinahan itu dianggap salah satu dosa yang paling jahat, sehingga hukumannya harus hukuman mati. Nah, perzinahan ini ya,
hubungan seks atas dasar persetujuan bersama. Kalau salah satu nggak setuju, berarti namanya pemerkosaan, ya. Antara seorang laki-laki, mau dia lajang, mau dia menikah, itu tidak menjadi masalah buat laki-lakinya. Ya, maka saya tadi katakan bahwa Taurat itu hadir di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan menyesuaikan diri. Allah itu memberikan hukumnya itu menyesuaikan standarnya dengan keberadaan manusia, ya. Seorang laki-laki lajang atau menikah dengan istri atau tunangan orang lain. Imamat 18 ayat 20. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Nah, jadi perzinahan itu adalah hukumannya mati. Di dalam kitab Taurat itu yang hukumannya mati adalah yang pertama adalah menghujat Allah, yang kedua adalah membunuh manusia, yang ketiga adalah berzinah. Ya. Jadi ini adalah salah satu kejahatan yang dianggap besar gitu ya. Nah, tetapi apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, diam aja gitu ya. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Nah, jadi kalau orang tidur dengan seorang perempuan atas persetujuan bersama, ya kalau pemerkosaan enggak ya, kalau pemerkosaan kan pasti teriak-teriak gitu ya. Nah, dengan perempuan yang sudah bertunangan, maka itu dianggap sama, berzina, karena perempuan ini sudah berkomitmen ya menjadi istri orang lain. Jadi sudah bertunangan itu kalau dia tidur dengan laki-laki lain dia dianggap berzina. Nah, di Ulangan 22 ayat yang ke 28 dan 29, tolong bacakan Beni. Kalau perempuan itu masih lajang dan laki-laki masih lajang, maka itu bukan dianggap perzinahan. Itu di Ulangan 22 ayat 28 29. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ya. Nah, ini menurut Taurat ya. Saudara-saudara, ini menurut Taurat. Jadi yang dianggap berzinah itu seperti ini, tetapi yang tidak kalau dia masih lajang, dua-duanya masih lajang, itu bukan dianggap dosa perzinahan. Itu menurut Taurat. Nah, tadi ya kembali lagi ke pertanyaannya, apakah ketetapan Tuhan bisa kalah dengan ketegaran hati manusia? Nah, Tuhan di sini tidak berkata perceraian itu wajib. Ketika orang hendak menikah, itu adalah sebetulnya komitmen seumur hidup. Nah, karena itu dosa perzinahan itu adalah salah satu dosa yang besar, ya. Tapi maksud Ulangan 24 ayat 1, maksud dari perceraian itu adalah menjaga kekudusan pernikahan dari ketidaksenonohan. Ya, dari ketidaksenonohan. Ya, menjaga kekudusan pernikahan itu sendiri. Kalau terjadi sesuatu yang tidak senonoh, ya misalnya si perempuan itu selingkuh gitu ya, nah, dia tidur dengan orang lain, nah maka untuk menjaga kekudusan ini, jadi si perempuan itu sudah ingkar terhadap komitmennya, maka untuk menjaga kekudusan pernikahan ini, diperbolehkanlah perceraian itu terjadi. Nah, di sisi lain,
Kalau si laki-laki itu, karena pada saat itu ya laki-laki sangat berkuasa, kalau laki-laki itu udah nggak suka sama perempuan itu, diperintahkan untuk menulis surat cerai adalah untuk melindungi perempuan itu agar tidak diusir begitu saja, tapi memperoleh status janda. Ya, jadi dia punya status, bukan seorang istri yang kabur. Ya, nah, jadi maksudnya di sini adalah kesucian lembaga pernikahan itu lebih penting daripada menjaga keutuhan lembaga pernikahan. Dan melindungi si korban itu lebih penting. Itu maksudnya Tuhan. Nanti di perjanjian baru kita bisa melihat lebih jelas. Ya. Jadi ini bukan soal peringkat otoritas, gitu ya, tapi tingkat keputusan etis dengan konsekuensinya masing-masing. Jadi pemberian surat cerai dimaksudkan untuk melindungi perempuan agar dia bisa melanjutkan hidup, bisa menikah dengan pria lain, hidupnya terpelihara, keadaan ekonominya terpelihara, statusnya juga menjadi lebih baik, ya, dan tidak dianggap kabur, tidak dianggap berzinah, ya, tidak dianggap sebagai perempuan yang tidak punya moral gitu. Ya. Jadi penafsiran itu nggak boleh hitam putih. Kita harus memahami bagaimana konteks ayat itu terjadi. Ya, nggak boleh digeneralisasi. Pokoknya, nah kalau sudah pokoknya itu mengeneralisasi. Ya, pokoknya ayat ini bilang begini, oke, tetapi bagaimana? Jangan ayatiah, harus alkitabiah. Gitu. Kenapa ayat itu sampai bilang begitu? Kita harus paham. Nggak boleh hitam putih, ya. Harus memahami bagaimana latar belakang munculnya perintah itu. Contohnya misalnya di sini, pada saat itu, di dalam zaman Musa, laki-laki itu dianggap lebih penting, dianggap lebih tinggi, padahal Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Kemudian, Tuhan menjelaskan ada kasuistik, ya. Jadi kasus per kasus, adanya pengecualian, ya. Di dalam Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya, ya, ada pengecualian, kecuali karena zina, kecuali karena terjadi ketidaksenonohan, lalu dia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi Tuhan Yesus paparkan, sebetulnya Allah itu ya menciptakan lembaga pernikahan ini maksudnya adalah untuk selama-lamanya, keduanya janji jadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu. Tetapi ada pengecualian. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kecuali kalau dia menceraikan istrinya karena zina. Nah, di sini ada dua kata zina yang berbeda. Zina yang pertama adalah porneia. Zina yang kedua adalah moikao. Ya, di dalam bahasa Inggris juga beda, tapi kalau bahasa Indonesia sama-sama, dua-duanya itu zina. Ya, jadi ada pengecualian. Sebetulnya boleh bercerai kalau karena porneia. Tapi kalau kamu cerai bukan karena porneia, terus kamu kawin lagi, maka kamu berbuat zina, gitu. Maka kamu berbuat moikayo. Ya, begitu juga di Matius 5 ayat 32. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, kecuali karena porneia, ia menjadikan istrinya berzina, moikao. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina, berbuat moikao. Nah, ingat, Tuhan tidak sedang menyetujui perceraian. Kenapa Tuhan membuat pengecualian? Ya, karena Tuhan paham manusia ini sudah jatuh di dalam dunia yang sudah rusak, dan manusia sendiri itu rusak. Manusia sendiri sudah jatuh dalam dosa. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ketemu sama manusia yang rusak lainnya, ya, tergantung kadar kerusakannya gitu. Kalau mungkin kadar kerusakannya nggak terlalu rusak gitu ya, mereka berusaha bertumbuh, mereka berusaha untuk hidup benar, akhirnya mereka bisa sama-sama saling membentuk, kemudian mereka bisa sama-sama membentuk karakternya masing-masing, ya, misalnya yang satu harus sabar dengan suaminya, yang suaminya harus sabar dengan istrinya, akhirnya mereka sama-sama menjadi dewasa, ya, menjadi semakin sempurna. Tetapi kalau misalnya yang satunya ketika melihat kekurangan-kekurangan pasangan yang nggak mau sabar, gitu, akhirnya ya sudah deh, ini aja, pisah aja, ya sudah deh, cari orang lain aja. Karena itu Tuhan mengatakan hal ini. Ketika
manusia sudah jatuh ke dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang rusak, bisa saja mereka ketemu dengan pasangan yang salah. Nah, kenapa mereka bisa ketemu dengan pasangan yang salah? Karena mereka mungkin saja belum dewasa. Orang yang belum dewasa bisa salah menilai orang lain, bisa salah mencari pasangan. Nah, kalau ternyata salahnya itu fatal, dia ketemu dengan monster pasangannya, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pengecualian. Ya, jadi di sini Tuhan tidak sedang menyetujui perceraian. Nah, apakah yang dimaksud dengan porneia itu? Apakah misalnya gini, oh ketidaksenonohan, oh dia sudah selingkuh, dia sudah berzinah dengan orang lain, entahkah itu si istri, entahkah itu suami. Ya, apakah seperti itu? Karena itu kan perzinahan di dalam perjanjian lama itu kan itu ya, seorang laki-laki tidur dengan istri orang lain, gitu ya. Misalnya suaminya tidur dengan istri orang lain, itu dianggap perzinahan. Tapi kalau suaminya tidur sama perawan, kalau dalam perjanjian lama itu bukan perzinahan, karena orang perjanjian lama boleh beristri banyak, ya. Nah, apakah perzinahan itu? Apakah porneia itu, dan apakah perbedaannya porneia dengan moikaio? Nah, kenapa kalau karena porneia boleh, tetapi karena moikaio nggak boleh gitu? Nah, perzinahan itu di dalam perjanjian lama sama dengan penyembahan berhala. Israel itu dianggap sebagai, dilambangkan sebagai istri dari Yahweh. Ketika menyembah berhala, maka Israel dianggap berzinah dengan meninggalkan Yahweh. Jadi perzinahan ini merusak ikatan perjanjian covenant antara umat dengan Allah. Ya, di satu sisi itu seperti itu. Di sisi lain, di dalam Kejadian 39 ayat 9, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku membuat dosa yang sebesar ini terhadap Allah. Nah, jadi Yusuf menganggap perzinahan itu bukan hanya dosa terhadap sesama manusia, tetapi juga dosa terhadap Allah. Ya. Jadi perzinahan itu adalah berhubungan dengan dosa terhadap Allah, bukan sekedar hubungan seksual saja. Nah, di Perjanjian Baru, ya, penyembahan berhala itu adalah cinta akan dunia. Boleh dibacakan Yohanes 2 ayat 15, Kolose 3 ayat 5, dan 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, perzinahan itu penyembahan berhala. Nah, di Perjanjian Baru, penyembahan berhala itu adalah cinta dunia, keserakahan, cinta akan uang, bahkan dosa Esau sendiri dianggap adalah perzinahan. Boleh tolong dibacakan, Min? Yohanes 2 ayat 15. Yohanes 2 ayat 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Salah. 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, itu ya. Jadi penyembahan berhala itu adalah cinta akan dunia. Ya, kalau 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, dosa Esau juga dianggap perzinahan. Apa sih dosa Esau itu? Dosa Esau kan cuma menukar hak kesulungan dengan kacang merah. Kok di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 itu dianggap perzinahan? Boleh dibacakan Beni, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ya, jadi dianggap janganlah ada orang yang menjadi cabul, pornos, ya. Bukan mirip, jadi akar kata yang sama dengan porneia, pornos, ya. Jadi dosa Esau itu adalah dosa perzinahan. Esau itu apa sih? Mencari kenikmatan sesaat. Dia menukar hak kesulungannya. Hak kesulungan itu sebetulnya kan berlaku untuk kehidupan dia, untuk masa depan dia kan. Tapi dia, udahlah sekarang aku lagi lapar, buat apa? Dia mencari kenikmatan sesaat. Nah, cinta dunia, keserakahan, cinta akan uang, itu hanya memikirkan perkara yang sesaat saja. Ya, dan menggantikan hal itu, dan Tuhan katakan kalau kamu mencintai dunia ini, kamu tidak akan mencintai aku. Nah,
itu adalah penyembahan berhala. Sedangkan hubungan Kristus dan jemaat dianggap sebagai hubungan pertunangan atau hubungan pernikahan. Ya. Jadi pornos atau pornia atau perzinahan itu bukan sekedar ya kalau sudah suami atau istri sudah jatuh dalam perzinahan, sudah tidak usah diampuni, boleh diceraikan. Kan ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, itu salah ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tafsiran di sini ya, menjelaskan tafsirannya mengenai berzina. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah, kamu telah mendengar firman jangan berzina ini artinya kamu sudah tahu kan di perjanjian lama itu di kitab Taurat itu, maksudnya di kitab Musa itu ada firman jangan berzina. Maksudnya seorang laki-laki lajang ataupun dia sudah beristri tidak boleh tidur dengan istri orang lain ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus memberikan penafsiran bahwa berzina itu bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi melibatkan hati. Ya, tadi kan karena pernikahan pun bukan sekedar hubungan fisik. Ya, bukan sekedar istri itu jadi di dapur, di sumur dan di kasur. Tapi itulah pandangan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Nah, karena komitmen pun sebetulnya bukan hanya komitmen fisik. Ya, tetapi dalam ikatan itu bukan hanya ikatan fisik saja, tapi dalam ikatan mental, dalam pikiran seharusnya bisa berbagi segala sesuatu. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, untuk mengatasi perzinahan, Tuhan Yesus memberikan saran yang sangat ekstrim. Kalau kamu memandang perempuan dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina. Jadi daripada kamu memandang perempuan, kemudian kamu di dalam hatimu jadi berzina, maka lebih baik kamu buang aja matamu itu, cungkil aja. Ya. Atau jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu saran yang sangat ekstrim untuk menghindari bahaya perzinahan. Ya. Jadi gimana? Apakah kita harus betul-betul mencungkil? Bukan. Tapi maksudnya betul-betul melakukan sesuatu yang sangat ekstrim yang menghindarkan kita dari dosa perzinahan. Misalnya gimana? Misalnya, ya udah nggak usah stalking lagi mantan pacar gitu ya, udah telepon aja, udah diblok aja misalnya kayak gitu. Ya, itu kan adalah sesuatu yang sangat ekstrim gitu ya untuk menghindari perzinahan ya. Nah, jadi tafsiran Tuhan Yesus mengenai berzina ini adalah bukan sekedar fisik, tetapi juga hati, tetapi juga mental. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan bagaimana cara untuk menghindari perzinahan adalah dengan hal yang ekstrim. Nah, kalau misalnya dikatakan, kalau mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Sangat ekstrim, bahkan bisa menyakiti diri kita sendiri. Ya, artinya gini kan, kalau misalnya kita masih suka sama orang lain, tapi kita sudah menikah gitu ya, tapi masih ada rasa suka sama orang lain. Udah, kalau itu menyakitkan, udah buang aja misalnya seperti itu. Udah delete aja kontaknya kayak gitu ya. Kalau masih ada rasa suka karena itu bisa membuat kita mungkin tergoda dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi melakukan hal yang sangat ekstrim ya. Nah, Tuhan Yesus tidak menjelaskan berzina itu seperti di perjanjian lama ya. Di perjanjian baru itu tidak seperti di perjanjian lama ya. Tetapi lebih kepada motivasi. Ya, bukan sekedar kalau berzina kan kalau tidur sama istrinya orang lain. Enggak. Tuhan Yesus bilang kalau memandang perempuan siapa saja ya, terus menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, ini juga belum tentu ya memandang perempuan, tapi mungkin laki-laki memandang laki-laki serta menginginkannya ya, bisa jadi juga ya. Kita sudah melewati dua sesi soal LGBT ya. Sekarang kan zamannya bukan soal
laki-laki sama perempuan aja berzinahnya ya, bisa perempuan sama perempuan, bisa laki-laki sama laki-laki gitu ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu membuat penafsiran yang lebih luas tentang perzinahan dan penafsiran yang lebih baik tentang perzinahan ya. Dan bagaimana untuk menghindari perzinahan itu. Nah, jadi apakah zina itu bukan sekedar hubungan seksual tapi pelanggaran komitmen yang merusak esensi dari pernikahan itu sendiri. Pelanggaran komitmen yang merusak esensi pernikahan. Oke, sekarang gimana dengan misalnya, oh dia melanggar komitmen, dia sudah pacaran dengan orang lain. Tapi kemudian misalnya orang ini minta maaf, kemudian dia bertobat gitu ya. Apakah itu merusak esensi pernikahan? Kan masih bisa diperbaiki. Jadi ini adalah pelanggaran komitmen yang merusak. Betul-betul merobohkan esensi pernikahan. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau masih bisa diperbaiki, itu namanya bukan porneia. Kalau belum merusak esensi pernikahan atau masih bisa diperbaiki, pernikahan itu masih bisa diperbaiki, itu belum porneia namanya. Dan komitmen itu bukanlah sekedar komitmen lahiriah saja, tapi keseluruhan. Jadi perzinahan itu jangan dianggap, oh dia pacaran sama orang lain. Belum tentu. Dia pacaran sama pekerjaan, dia pacaran sama narkoba, dia pacaran sama alkohol, dia pacaran sama game, misalnya ya, kecanduan game. Sehingga merusak esensi pernikahan. Walaupun misalnya sudah berusaha dibetulin, tapi kembali lagi ke situ. Nggak bisa diperbaiki lagi misalnya. Orangnya nggak mau bertobat. Nah, itu adalah dosa porneia. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu dosa yang tidak diampuni? Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diselesaikan. Nah, begitu juga di dalam pernikahan. Porneia adalah dosa yang tidak diselesaikan. Ya, pelanggaran komitmen yang merusak dan tidak diselesaikan. Sehingga merusak, merubuhkan esensi dari pernikahan itu sendiri. Misalnya KDRT, ya, minta maaf begitu lagi, minta maaf begitu lagi. Ini kan merusak esensi pernikahan. Karena tidak lagi memandang pasangan itu sebagai gambar Allah yang harus dihargai. Kita sesama gambar Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan harus menghargai laki-laki, iya, perempuan harus menghormati laki-laki, tapi di sisi lain, laki-laki pun harus menghormati perempuan. Karena sama-sama gambar Allah. Ya, di dalam dunia yang sudah rusak ini seringkali laki-laki tidak menghormati perempuan, maka itu terjadi banyak KDRT itu banyak ya, tidak semua. Misalnya laki-laki terhadap perempuan. Perempuan sebagai makhluk yang lebih sering dianiaya menjadi korban. Tidak lagi memandang pasangannya sebagai gambar Allah, dan ini adalah sama dengan dosa pembunuhan. Di dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Allah berfirman kepada Nuh, barang siapa menumpahkan darah manusia, barang siapa membunuh sesama manusia, darahnya akan dituntut daripadanya, karena manusia adalah gambar Allah. Nah, perzinahan pun demikian. Ketika seseorang tidak lagi memandang pasangannya sebagai gambar Allah, menginjak-injak pernikahan dengan berlaku seenak dirinya sendiri, berlaku sesukanya sendiri, tidak lagi memandang pasangannya sebagai yang harus dihormati, sebagai belahan jiwanya, ya, sebagai teman untuk berbagi hidup, bukan hanya berbagi fisik saja, tapi berbagi hidup, berbagi pemikiran, berbagi perasaan. Itu yang membuat pernikahan itu akhirnya tidak bisa berjalan lancar. Ya, minggu lalu itu saya lagi nyari film-film lucu gitu ya di Netflix atau di HBO. Terus saya lihat ada film yang saya nggak tertarik judulnya gitu ya, Noktah Merah Perkawinan. Saya nggak tertarik nonton film yang kayak gitu. Saya pengennya film-film yang lucu. Tapi saya sekedar lihat iklannya, loh kok bagus ya mainnya ya. Kan mainnya bagus, saya pengen nonton. Dan melihat film itu ada pelajaran gitu di situ ya. Nah, banyak sekali pernikahan tuh seperti ini. Bukan runtuh karena perselingkuhan, tapi runtuh karena komunikasi yang tidak lancar. Kenapa komunikasinya tidak lancar? Karena tidak melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menganggap dia yang harus ambil keputusan, dia yang harus begini, dia yang harus begitu, sehingga tidak lagi mendiskusikan itu dengan perempuan, dan perempuan akhirnya merasa ditinggalkan sendirian. Jadi akhirnya, wah kok aku tidak dihargai ya sebagai
pasangan di dalam pasangan yang setara di dalam pernikahan ini gitu. Nah, itu yang saya lihat di film gitu, dan banyak itu terjadi seperti itu. Ya, jadi komitmen ini kan bukan hanya komitmen lahiriah aja ya, tapi keseluruhan. Nah, banyak sekali pelanggaran komitmen itu tidak lagi memandang pasangannya sebagai gambar Allah sehingga berlaku seenaknya. Seharusnya ya kalau orang sudah menikah, dia harusnya berbagi waktu dengan pasangannya. Kalau orang mau menikah, dia harus mau komitmen, dia harus meluangkan waktu untuk pernikahan itu. Tapi kan banyak misalnya, oh gila kerja gitu ya, apalagi tuntutan kerja di kota-kota besar, sehingga nggak punya waktu untuk pasangannya. Ya yang penting pokoknya aku kasih uang, aku ada di situ gitu ya. Terus dia lebih mementingkan pekerjaannya, misalnya seperti itu. Nah, ini akhirnya merusak hubungan pernikahan. Akhirnya banyak ketidakpuasan dalam pernikahan dan akhirnya terjadi perceraian. Nah, jadi kalau alasannya bukan karena zina, bukan karena pornea, maka wanita yang diceraikan itu menjadi bercabul ya atau moikao bila menikahi orang lain. Maksudnya apa? Kalau alasannya mereka bercerai itu bukan karena zina, bukan karena dosa yang sangat besar yang tidak bisa diselesaikan gitu ya, maka orang yang bercerai itu kalau kawin dengan orang lain statusnya adalah moikao. Status pernikahan itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau alasannya bukan berzina kan nggak boleh cerai. Jadi kalau alasannya bukan zina maka status pernikahan itu masih ada. Karena status pernikahan itu kekal di mata Allah. Jadi perempuan itu masih, atau laki-laki itu di mata Allah masih istri atau suami dari pasangannya yang pertama. Itu maksudnya. Pernikahan yang kedua dianggap Allah itu pernikahan yang bercacat. Pernikahan yang tidak sempurna lagi di mata Allah. Ya, jadi pornea itu adalah perbuatan dosa yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan merusak esensi dari pernikahan itu sendiri. Pertama, bisa memandang pasangannya ya bukan sebagai gambar Allah, merendahkan ya. Bisa jadi pembunuhan ya, tidak memanusiakan pasangannya, memukuli gitu ya, misalnya seperti itu. Akhirnya murid-murid itu memberikan tanggapan fatalistik. Ya udah, kalau gitu sekalian aja nggak usah kawin. Kalau memang nggak boleh cerai, ya udah nggak usah kawin aja gitu. Daripada salah kawin, udah nggak usah kawin aja. Tanggapan murid-murid adalah ungkapan kekagetan atau protes. Betapa kerasnya standar yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus dibandingkan praktik keadaan pada masa itu. Di mana orang-orang Yahudi itu, ya memang ada perceraian itu terjadi dan itu lumrah, bukan sesuatu hal yang memalukan. Gitu ya. Nah, Yesus menanggapi bahwa ada tiga kemungkinan orang tidak kawin. Mungkin memang lahir demikian, ya. Lahir demikian, ada kecacatan fisik, ada kecacatan mental, ya, di kognitif misalnya, ada kecacatan di jiwa, ya, ada gangguan kejiwaan misalnya, ya, misalnya jadi LGBT, misalnya seperti itu, ya. Mungkin dari lahir memang demikian. Hardware-nya laki-laki, software-nya perempuan, misalnya ya seperti itu. Jadi ya udah kalau memang lahir demikian, nggak usah menikah. Nah, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, ya mungkin karena dia kecewa sama udah pacaran lama terus ditinggalkan, kecewa ya, atau mungkin ada pada saat itu orang-orang yang dikebiri. Di istana-istana itu ada orang yang dikebiri. Tapi juga ada yang karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah. Nah, ini juga bisa gitu ya. Saya mau melayani Tuhan gitu ya, saya nggak mau menikah. Oh bisa, itu karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah gitu ya. Atau karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah juga tidak selalu misalnya orang-orang yang jadi pastor, jadi suster, atau jadi biarawati, biarawan gitu ya, karena pelayanan, bisa juga misalnya karena dia tidak menemukan orang yang tepat. Lalu kalau saya misalnya menikah,
kemudian saya menjadi tidak bertumbuh, menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Ada yang deketin tapi misalnya agama lain. Demi kerajaan Allah saya nggak deh, walaupun saya cinta sama orang itu, tapi saya lebih mau menghargai perasaan Tuhan daripada perasaan saya. Itu kan demi kerajaan Allah juga, gitu kan? Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa membujang itu tidak selalu menjadi solusi atas risiko pernikahan. Ya, memang pernikahan itu keras standarnya. Tidak boleh bercerai. Tapi membujang juga nggak selalu menjadi solusi atas risiko pernikahan itu. Karena baik menikah maupun membujang punya resikonya masing-masing dan punya konsekuensinya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Sama-sama lah. Mau membujang ada enaknya, ada nggak enaknya, menikah ada enaknya, ada nggak enaknya. Maksudnya Tuhan Yesus seperti itu, gitu. Ya, jadi nggak usah kagetan, nggak usah protes, nggak usah fatalistik gitu. Dalam segala hal, baik itu misalnya dalam memutuskan perceraian, baik itu memutuskan untuk membujang kah atau menikah kah, nggak usah kagetan, nggak usah protes, nggak usah fatalistik seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya apa? Rancangan dasar pernikahan itu adalah intinya menjadi satu dalam segala hal. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaannya, apakah semua pernikahan itu dipersatukan oleh Allah? Oh ya, kan diberkati. Oh ya, diberkati pada akhirnya. Diberkati. Yang memberkati kan memang pemberkatannya oleh pendeta. Tetapi berkatnya kan turun dari Allah. Tapi bisa juga dia dipersatukan oleh orang tua. Dipersatukan oleh harta misalnya ya. Dipersatukan oleh Pak Hansip juga ada kan. Persatukan karena ketemuan sama Pak Hansip, dipersatukannya oleh Pak Hansip gitu ya. Tapi intinya adalah kalau orang menikah di hadapan Tuhan, pernikahan ini sejak semula tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu berhati-hatilah dalam menikah, dalam memilih pasangan. Jangan sembarangan. Nah, seringkali anak-anak muda ini juga menganggap bahwa hubungan seksual itu biasa ya. Sekarang pernikahan itu sudah didegradasi nilainya. Oke, manusia itu harus berpasang-pasangan, tapi nggak usah menikah kan, nggak wajib menikah kan. Nah, akhirnya banyak anak muda yang melihat, aduh nikah tuh ribet, atau melihat pernikahan orang tuanya yang tidak sempurna gitu ya. Aduh, menikah tuh bikin pusing, kayak papa mama bertengkar terus. Udah deh nggak usah menikah, tapi mereka memiliki kebutuhan biologis. Kita bersatu aja, tapi nggak usah menikah gitu ya. Nanti kalau udah nggak cocok, ya udah nggak usah repot ngurus perceraian dan lain-lain, bisa cari orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda, ya. Dan itu tidak dirancangkan oleh Allah. Nah, seringkali anak-anak muda ini tidak berpikir resiko dalam hal hubungan seks. Banyak anak-anak muda itu menyangka, ya sudah, ini kan pacarku, aku cinta sama dia, dia cinta sama aku, dan kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah, itu betul-betul akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Ada ini ya, ada penelitiannya ya, yang menanyakan bagi mereka anak-anak muda yang belum menikah gitu ya, yang melakukan hubungan seks pertama kali bagaimana. Mereka menyatakan bahwa ya mereka menyesali hal itu, tapi karena sudah terlanjur, sudah terjadi, akhirnya mereka melanjutkan hal itu gitu, karena mereka menganggap bahwa dirinya tidak lagi berharga. Keperawanan atau keperjakaan bukan lagi sesuatu yang berharga, akhirnya udah, dan sudah kehilangan itu ya udah, lanjutin aja. Nah, Tuhan Yesus tadi menggambarkan bahwa hubungan seks itu adalah hubungan komitmen seharusnya di dalam pernikahan. Seks itu bukan sesuatu yang kotor sebetulnya. Tuhan menciptakan itu juga, ya. Karena Tuhan yang menciptakan persatuan antara laki-laki dan perempuan, maka hubungan seks itu sebetulnya bukan hubungan yang kotor, tetapi menjadi kotor karena manusia jatuh ke dalam dosa. Contohnya misalnya uang. Uang itu kan bukan sesuatu yang jahat ya, tapi cinta akan uang karena keberdosaan itu menjadi sesuatu yang jahat. Uang itu bisa berguna kalau kita menggunakan uang itu untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk keperluan hidup kita, untuk memuliakan Tuhan. Nah, dalam segala hal,
Sebetulnya apa yang diciptakan Tuhan itu netral gitu ya, tapi bagaimana manusia menggunakan itu? Akhirnya bisa memuliakan Allah ataukah jadi sesuatu dosa? Ya, teknologi contohnya. Teknologi itu sesuatu yang netral. Kalau manusia menggunakan teknologi itu dengan benar, jadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Tapi kalau manusianya di balik itu adalah jahat, teknologi ini bisa membahayakan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ketika menjelaskan tentang pernikahan, perzinahan, lebih menafsirkan sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang lebih esensi, yang lebih penting ya, yang intinya ini apa gitu. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pernikahan itu sudah ada dalam rencana Allah sejak penciptaan. Kesatuan manusia dalam hubungan perjanjian yang harmonis adalah rencana mula-mula Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Dan ikatan pernikahan itu dianggap lebih penting bahkan daripada ikatan anak dengan orang tua. Ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang eksklusif, karena itu di dalam kitab Kejadian dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ya dan menjadi satu dengan istrinya. Dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, bayangkan kalau pernikahan ini belum meninggalkan ayahnya dan ibunya, ya. Mungkin bukan meninggalkan secara fisik, karena fisik ini kan tingkatannya saya tadi bilang kan ikatan yang lebih rendah. Ikatan yang lebih tinggi adalah ikatan emosi, ikatan mental. Nah, banyak orang mungkin sudah pindah ke tempat lain, tapi belum meninggalkan ikatan emosi dan mental dengan ayahnya dan ibunya. Jadi kalau ada apa-apa, dia bukan diskusi dengan pasangannya, tapi diskusi dengan ayahnya dan ibunya, sehingga pasangannya merasa sendirian, misalnya seperti itu kan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ikatan pernikahan harus jauh lebih penting daripada ikatan anak dengan orang tua. Mungkin saja si anak itu masih sudah menikah, masih di dalam rumah orang tuanya karena ketidakmampuan, atau karena dia harus mengurus orang tuanya, itu nggak apa-apa. Tapi ikatan dia dengan pasangannya harus jauh lebih besar, lebih dalam gitu ya, daripada ikatannya dengan orang tuanya. Dosa menyebabkan hubungan vertikal, ya, hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Ya, ketika manusia rusak hubungannya dengan Allah, manusia ada yang jatuh begitu dalam ke dalam dosa, gitu ya, jadi sangat jahat. Menyebabkan kerusakan hubungan antar sesama manusia juga. Jadi misalnya merendahkan yang lain, semena-mena terhadap yang lain bisa, ya. Dan menyebabkan kerusakan di dalam dirinya sendiri. Ya, misalnya merasa diri, kan ada orang ya yang merasa saya tidak berharga lagi, ya mungkin dulu pernah salah dalam berpacaran, terus dia merasa sudah ternoda, merasa tidak berharga lagi. Jadi siapapun yang mau menikah dia mau, walaupun agama lain dia mau, misalnya seperti itu. Itu kan gambar dirinya udah rusak, merasa dirinya tidak lagi berharga. Padahal setiap kita itu berharga. Setiap kita itu memiliki gambar Allah. Setiap kita itu ditebus oleh Tuhan. Dan dosa juga menyebabkan kerusakan environmental, gitu ya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nah, jadi perceraian adalah indikasi dari keberdosaan manusia. Perceraian disebabkan oleh tidak harmonisnya relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan dirinya sendiri. Nah, kalau manusia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, ya, belum punya hubungan yang baik dengan Allah, jangan dulu menikah. Kalau manusia belum bisa bergaul, bisa bersosialisasi dengan orang lain, jangan dulu menikah. Kan ada orang-orang dengan gangguan kepribadian misalnya. Di mana ada dia masalah aja gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang dengan gangguan kepribadian tuh biasanya seperti itu. Atau misalnya manusia yang belum bisa menghargai dirinya sendiri, merasa, saya kan jelek, saya kan gini, rendah diri kayak gitu. Nah, orang yang rendah diri, ya, orang yang gambar dirinya rusak, akhirnya bisa kalau dia masuk dalam hubungan ini menjadi tidak harmonis dan beresiko. Tapi tidak selalu fatalistik ya, pasti cerai, enggak. Kalau dia mau bertumbuh sama-sama dengan pasangannya, bisa jadi mereka bertumbuh, bisa jadi mereka akhirnya berubah gitu ya, bisa jadi seperti itu.
Nah, oleh karena itu, sebelum seseorang menikah, mereka harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam memilih pasangan. Buat diri kita sendiri, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kemudian, kita juga harus mengasah keterampilan kita dalam bergaul dengan sesama. Ini untuk anak-anak muda ya, misalnya yang belum menikah ya. Perluaslah pergaulan kita. Sehingga kita punya banyak wawasan, punya banyak pertemanan, kita bisa memilih-milih. Oh, ternyata orang yang seperti ini tuh begini ya. Oh, ternyata bergaul dengan orang yang begini tuh begini ya, gitu loh. Kita bisa punya banyak wawasan gitu ya. Dan kemudian juga kita meningkatkan di dalam diri kita ya, berdamai dengan diri kita. Apa yang misalnya kita tidak suka dari diri kita mulai koreksi. Apa sih, kenapa sih aku nggak suka dengan, ada yang nggak suka dengan sifatnya, ada yang nggak suka dengan tubuhnya, ada nggak suka dengan kehidupannya, misalnya dengan, kenapa sih aku lahir di keluarga ini. Nah, itu berdamai dengan dirinya sendiri dulu. Ya. Bertumbuh dulu sebelum kita mencari pasangan. Temukan dulu diri kita di hadapan Allah sebelum kita mencari pasangan. Nah, perceraian itu berakibat sangat besar, terutama kepada anak-anak. Ya, oleh karena itu, permasalahan yang berat dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan bahasa doktrinal, tidak bisa diselesaikan dengan hitam putih, tidak bisa diselesaikan dengan comot ayatiah. Kan ayat ini bilangnya begini, gitu ya. Tetapi pastoral, kasuistik, bagaimana kasusnya. Nah, perkawinan dirancang oleh Allah, karena itu keputusan pernikahan haruslah dipersoalkan dengan Allah. Jangan nanti kalau udah menikah, kemudian ada persoalan, baru tanya, kenapa hal ini terjadi Tuhan? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi Tuhan? Tapi waktu menikah, tidak mempersoalkan itu dengan Allah. Ya, jangan waktu ada masalah dalam pernikahan, baru kita mempersoalkan itu. Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Nah, banyak kan seperti itu. Tuhan, kenapa Engkau mempertemukan aku dengan dia, gitu ya? Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, bahkan kita sendiri, bukanlah orang yang sempurna. Karena itu ketika kita memasuki suatu relasi, atau itu pernikahan, atau itu pertemanan, atau itu persahabatan, atau itu dalam satu komunitas, ya, kita sadari bahwa kita bukan orang-orang yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Karena itu bersabarlah dan belajarlah untuk bisa menerima kekurangan orang lain sambil kita bertumbuh ya ke arah kesempurnaan, kita berubah karakter kita, termasuk di dalam pernikahan. Ya, kalau bisa dihindari perceraian itu hindari. Kecuali itu betul-betul mengancam nyawa, porninya, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi dan berakibat fatal. Iya, terima kasih. Silakan. Oke, tadi sudah ada masuk pertanyaan dari Antonio. Dalam Taurat, jika istri sudah bersuami, maka tidak boleh kembali rujuk dengan suami yang dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang menurut Alkitab? Masih bolehkah balik dan menjadi pasutri lagi, Kak? Thanks. Ya, intinya adalah Tuhan ingin menjaga kekudusan pernikahan. Jadi Tuhan tidak ingin lembaga pernikahan ini dipermainkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah bercerai, berarti kan dia udah nggak suka gitu ya sama pasangannya. Kalau pada zaman itu kan si laki-laki menceraikan si perempuan. Nah, kalau zaman sekarang ya mungkin saja siapa aja bisa menceraikan. Nah, kemudian ini udah menikah sama orang lain. Terus ternyata nggak cocok sama orang lain itu. Terus udah gitu mau balik lagi. Nah, pertanyaannya adalah masih boleh apa enggak? Bukan soal boleh apa enggak boleh. Tapi bagaimana mereka ini, apakah mereka ini memang sungguh-sungguh untuk suatu komitmen gitu ya? Ataukah mereka ini sekedar sedang coba-coba gitu ya, coba-coba, udahlah aku coba kawin sama orang lain, kemudian nanti balik lagi, udah ceraiin aja orang itu, balik lagi gitu. Nah, Tuhan sedang tidak mau lembaga pernikahan ini dipermainkan, ya. Jadi bukan soal boleh, nggak boleh, balik lagi itu. Kasuistik kembali lagi, ya.
Kalau dua-duanya sudah bertobat, kemudian ternyata si istri ini sudah cerai sama suaminya yang pertama masih melajang gitu ya, terus kemudian mau balik lagi, ya nggak apa-apa karena memang betul-betul sudah bertobat. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu coba-coba gitu ya. Ah, aku coba sama orang lain dulu. Oh, ternyata lebih baik suamiku yang pertama, ya udahlah balik lagi sama yang pertama. Nanti ketemu sama orang lain lagi gitu ya. Wah, kayaknya ini yang ketiga nih lebih baik nih. Tak ceraikan lagi yang pertama, coba yang ketiga gitu, suami yang ketiga. Nah, itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Ini namanya main-main dengan lembaga pernikahan. Intinya adalah kalau orang bertobat, Tuhan itu membuat orang itu menjadi baru gitu ya. Jadi pasti ada kesempatan kedua untuk orang yang mau benar-benar bertobat. Tapi kalau orang itu tidak sungguh-sungguh bertobat, buat Tuhan itu adalah mempermainkan lembaga pernikahan. Pertanyaan kedua, Kak, dari Kak Lili. Kak, bila perceraian adalah indikasi keberdosaan manusia, yang berdosa itu keduanya atau hanya salah satu saja? Dalam kurung, orang yang melakukan kesalahan saja atau melakukan hal yang tidak bisa ditolerir lagi? Yang pasti dua-duanya kan, karena kita semua adalah, tadi saya bilang ya, kita semua ini orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi di dalam pernikahan kalau misalnya terjadi perceraian, kebanyakan dua-duanya salah. Walaupun misalnya ada satu yang lebih salah atau satu pemicunya, ya. Tapi dalam manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, biasanya yang satu salah gitu ya, yang satu akhirnya tidak mau mengampuni. Nah, itu kan juga salah gitu ya. Tapi tentu ada yang lebih salah karena misalnya yang ini yang misalnya perselingkuhan, misal katakanlah perselingkuhan gitu ya. Siapa yang salah? Ya, yang salah yang selingkuh. Tapi kemudian yang tidak selingkuh tidak mau memaafkan. Nah, itu salah juga kan? Gitu. Jadi apakah dua-duanya salah? Bisa jadi dua-duanya salah. Kebanyakan adalah seperti itu di dalam perceraian. Dua-duanya salah gitu ya, tapi tentu ada pemicunya di situ. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya salah satu itu melakukan dosa yang tidak bisa diperbaiki lagi dan merusak ya, dan merusak esensi pernikahan. Mungkin kita misalnya setiap kita punya kekurangan lah, tapi mungkin ini tidak merusak esensi pernikahan. Ya, misalnya kita sebel sama istri kita yang cerewet, tukang gosip sama tetangga. Ya, itu adalah suatu kesalahan, itu adalah suatu dosa. Tapi apakah itu merusak esensi pernikahan? Mungkin belum sampai merusak esensi pernikahan kan? Terus kita bilang, udahlah aku sebel sama istriku cerewet, misalnya kayak gitu. Tapi tidak merusak esensi pernikahan. Nah, jadi ketika orang menceraikan karena permasalahan sepele seperti itu, yang tidak merusak esensi pernikahan, maka di hadapan Tuhan kalau orang itu kawin lagi atau salah satu mereka berdua itu kawin lagi, maka di hadapan Tuhan pernikahannya itu bercacat gitu. Salah satu aja melakukan dosa, misalnya yang satu kecanduan narkoba, udah direhab, keluar rehab, kecanduan lagi sama narkoba, direhab lagi, keluar lagi, kecanduan lagi sama narkoba. Waduh, kalau udah begini kan, kalau kecanduan sama narkoba itu kan ya merusak pernikahan kan, rentan sama AIDS juga kan, menghabiskan keuangan juga kan. Nah, akhirnya esensi pernikahan ini kan jadi rusak gitu. Nah, untuk menyelamatkan si orang yang kurang bersalah gitu ya, si pasangannya ini atau si korban ini, maka Tuhan Yesus memberikan solusi. Solusinya adalah boleh bercerai. Tapi apakah wajib menikah lagi? Tuhan Yesus nggak bilang wajib menikah lagi loh buat si korban ini. Tapi kalau korban ini mau menikah lagi, ya silahkan gitu loh. Jangan dilarang. Karena setiap orang itu punya kesempatan kedua gitu. Tapi bukan berarti, oh harus menikah lagi nih yang korban ini. Bukan seperti itu juga yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di sini adalah kalau pernikahan itu sampai rusak esensinya, dan kalau pernikahan itu sampai membahayakan salah satu pihak, maka diberikan solusi untuk perceraian. Tujuannya apa? Untuk melindungi si korban. Ya. Dan kebanyakan korban itu perempuan. Tidak selalu. Misalnya contoh kasus Johnny Depp ya. Korbannya kan laki-laki gitu kan. Terjadi KDRT, terjadi manipulasi gitu dan sebagainya. Itu yang korban laki-laki. Nah, ini saya bilang kebanyakan korbannya adalah perempuan gitu.
Ya, dan untuk menyelamatkan si korban ini Tuhan memberikan solusi. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan saja ini lumayan ada banyak pertanyaan Kak. Kak, gimana dengan cerai mati? Boleh nggak menikah lagi? Ini maksudnya cerai mati mungkin pasangannya meninggal kali ya? Betul ya? Tadi saya katakan adalah, nah ini ya, saya sharing lagi ya. Perkawinan itu dirancang oleh Allah. Karena itu keputusan untuk menikah haruslah dipersoalkan dengan Allah. Jangankan kalau sudah pasangan menikah. Kita masih lajang pun, kita persoalkan ini dengan Allah. Saya menikah atau enggak Tuhan? Saya menikah atau saya hidup melajang Tuhan? Nah, itu kita persoalan. Kalau misalnya Tuhan bilang, oke, kamu boleh menikah, atau misalnya Tuhan diem dulu. Kenapa? Mungkin kita belum dewasa, kita harus bertumbuh dulu. Bisa jadi. Tapi mungkin Tuhan bilang, enggak, kamu enggak usah menikah, misalnya. Bisa gitu ya. Kalau misalnya Tuhan bilang, oke, kamu menikah. Itu pun harus dipersoalkan. Menikah dengan siapa Tuhan? Kalau untuk ini ya, orang yang cerai mati, ya tetap tanya lagi sama Tuhan. Umumnya orang itu memperbolehkan, ya, memperbolehkan orang cerai mati boleh menikah lagi. Tapi banyak sekali orang-orang ketika menikah lagi, pasangannya itu udah meninggal ya, menikah lagi, dia membanding-bandingkan loh dengan pasangannya yang dulu. Seolah-olah pasangannya yang pertama itu, yang sampai mati itu, lebih ideal gitu. Kadang-kala seperti itu, dan itu jadi ukuran standar ideal. Gitu ya. Jadi, saya nggak bilang boleh atau enggak, semuanya kembali lagi, tanya sama Tuhan. Tapi umumnya kalau di gereja itu orang cerai mati, ya boleh lah gitu. Pasti kayak begitulah kalau di gereja itu. Lebih gampang gitu ya, memutuskan daripada orang yang cerai hidup gitu. Tapi saya tidak ingin mempermudah itu. Semua walaupun lajang pun persoalkan sama Tuhan. Thank you, Ana. Nah, ini sebenarnya saya lompatin dulu ya, Pak. Ada satu pertanyaan bagus, cuman saya lompatin dulu karena masih nyambung nih apa yang disampaikan sama Kak Ana, jawabannya Kak Ana barusan ini. Untuk mempersoalkan ketika kita akan mau menikah apa tidak. Ini pertanyaan gini, Kak. Sebenarnya pasangan hidup kita adalah pilihan kita atau penentuan atau pilihan Tuhan, Kak? Sebab ada pernyataan beberapa hamba Tuhan bahwa jodoh di tangan Tuhan. Ya, tadi saya sudah gambarkan ya, banyak jodoh itu di tangan Hansip juga ya. Ketika ketemuan sama Hansip, jodoh di tangan Hansip, gitu kan. Jodoh di tangan RT, ada juga. Jadi, gini, kalau kita betul-betul peka, kita bisa kok dengar suara Tuhan, dan kalau kita sudah dewasa rohani, kita bisa menemukan jodoh yang dari Tuhan. Masalahnya adalah, banyak orang belum mencapai kedewasaan, itu sudah mencari jodohnya sendiri. Jadi sebetulnya yang banyak terjadi saat ini adalah manusia menggunakan kehendak bebasnya sendiri untuk menentukan jodohnya sendiri. Karena manusia punya kehendak bebas, manusia bisa melakukan apa aja. Manusia bisa kok memilih apa aja. Mulai dari milih baju, milih sepeda motor, bisa milih tas, kan beli barang itu kan milih. Milih bisa, termasuk dia milih pasangan hidupnya, jelas manusia bisa milih. Contoh ya, misalnya baju, oh saya suka baju yang begini, oh saya suka baju yang begini, oh saya suka tas yang begini, oh saya suka model sepatu yang begitu. Ya, oh saya suka pelihara hewan, bukan, saya suka pelihara tanaman misalnya. Manusia kan ada suka-sukanya sendiri kan, yang berbeda-beda. Termasuk dalam berteman, oh saya suka ketemu teman yang seperti ini, yang ramai. Oh saya suka teman yang setia, saya suka teman yang begini, saya suka teman yang begitu. Saya suka teman yang ramai, yang ngumpul-ngumpul, gitu kan. Dalam mencari teman hidup pun manusia ada sukanya dan mereka memilih gitu. Yang sekarang banyak terjadi adalah sangat sedikit orang yang jodohnya itu dia mendengar suara Tuhan dan akhirnya menikah dengan orang yang memang ditetapkan Tuhan. Sangat-sangat sedikit. Kalau saya nggak katakan hampir tidak ada. Karena manusia punya kehendak bebas dan bisa menggunakan kehendak bebasnya itu. Thank you, Kak Ana. Ya, jadi berarti bukan sepenuhnya Tuhan yang menentukan pasangan hidup kita ya, Kak ya? Kita sendiri, Kak ya? Kalau misalnya ada kata-kata seperti ini ya, jodoh mati itu di tangan Tuhan. Enggak juga. Mati juga ada yang di tangan kita sendiri. Kalau misalnya kita kebut-kebutan, terus sudah gitu kecelakaan, itu mati bukan di tangan Tuhan.
Mungkin Tuhan tidak menghendaki kita mati secepat itu, tapi karena kecerobohan kita bisa mati gitu. Atau kita makan dengan sembarangan, kita nggak jaga kesehatan. Mungkin kita seharusnya umur 60, umur 70 masih bisa berpikir dengan baik, masih bisa ngasuh cucu ya gitu. Mungkin bisa seperti itu, tapi karena kecerobohan semasa muda, mungkin umur 60, umur 70 udah nggak bisa apa-apa, di kursi roda didorong sama suster. Bisa jadi seperti itu kan. Ya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang kita pilih, kita putuskan selama hidup kita. Jadi mati pun itu seringkali di tangan kita sendiri, bukan di tangan Tuhan gitu. Seharusnya kita bisa sampai 80, 85 gitu ya, baru mati sambil tidur, misalnya Tuhan menghentikan jantung kita karena sudah lelah jantungnya, bisa seperti itu ya. Udah waktunya deh istirahat gitu. Dengan umur yang panjang, katanya Alkitab tuh suntuk umur katanya gitu ya. Tapi ada juga yang ya masih muda, ceroboh, kebut-kebutan, gaya-gayaan sama teman-teman. Oke, thank you Kak Ana. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Ana dari Daniel Kurniawan. Ada kasus perceraian pernikahan Kristen yang disebabkan karena si istri punya masalah psikologi sehingga tidak mau disentuh oleh suaminya sejak hari pernikahan. Pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Dan si suami setelah cerai kemudian sudah menikah dengan wanita lain. Apakah si suami bisa dikategorikan berzina? Sebab dia dengan istri pertamanya tidak pernah sekalipun berhubungan badan atau belum menjadi satu daging. Apakah ini bisa dikategorikan pembatalan pernikahan dan bukan perceraian? Terima kasih. Ya, jadi pernikahan yang pertama itu menurut saya itu cacat ya, bukan suatu pernikahan yang utuh gitu. Jadi tidak bisa disebut sebuah pernikahan. Pernikahan yang pertama itu mungkin si suami berkomitmen untuk memberikan segalanya bagi istrinya, tapi si istrinya tidak bisa. Nah, seharusnya mungkin dicoba dulu pengobatan ke psikolog gitu ya, ke konselor pernikahan mungkin. Tapi kalau misalnya si istrinya nggak mau, berarti dia tidak mau komitmen. Kalau si istrinya tidak mau menjalani pengobatan itu berarti si istri tidak mau komitmen, dan ini adalah rusak dari awal. Itu bukan sebuah komitmen. Si suami berjanji, tapi si istrinya mungkin tidak masuk dalam ikatan komitmen. Kan tadi pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, hubungan perjanjian, hubungan komitmen dalam segala hal. Nah, kalau kayak begini, ini dari awal, ini bukan sebuah pernikahan, sudah bercacat itu. Bukan komitmen bukan sebuah perjanjian yang benar gitu ya. Perjanjian itu kan harus disetujui dua belah pihak. Ya, bersama-sama setuju lah. Kalau satu pihaknya itu kan itu namanya bertepuk sebelah tangan, bukan perjanjian. Gitu. Mungkin di hadapan negara secara retro, secara hukum, secara kertas itu pernikahan. Tapi di hadapan Tuhan itu bukan sebuah pernikahan. Saya pikir seperti itu ya, sebab dalam Alkitab pernikahan itu seperti itu, komitmen. Tapi kalau ini saya nambahin nih, nggak apa-apa Kak. Kalau misalkan kasusnya itu ketika dalam masa pacaran, si suami sudah tahu kondisi istrinya seperti ini, tapi masih mau melanjutkan dalam pernikahan itu, apakah itu gimana Kak? Nah itu aneh ya. Nah kalau memang dia dari awal, oke, aku nggak punya kebutuhan itu, seumur hidup aku akan bersama orang itu dan aku akan selibat, ngapain dia menikah gitu? Itu kan suatu pertanyaan kan? Suatu pertanyaan buat saya. Ya berarti kalau kasus kayak gini biasanya berarti dari pasangan yang dua-duanya bermasalah kalau buat saya ya. Kalau misalnya dia udah tahu tapi tetap dia menjalani hal itu, buat saya baik si yang sakit maupun yang tidak sakit buat saya bermasalah. Buat apa orang yang tidak sakit kemudian dia mau mengikatkan diri dalam suatu pernikahan yang dia seumur hidup harus menahan dirinya gitu. Contoh misalnya gini ya, contoh di dalam Alkitab itu Maria dengan Yusuf. Maria dengan Yusuf itu bertunangan. Banyak gereja-gereja, terutama di gereja-gereja yang ini ya, gereja Katolik atau gereja Ortodoks, itu menganggap bahwa setelah Maria melahirkan Yesus, tetap hidup selibat mereka itu. Nah ini akan pandangan yang irasional buat saya. Bahkan misalnya dikatakan, ada saudara-saudara Yesus, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan datang kepada Yesus mencari dia gitu ya. Malah dikatakan, oh ini anak-anaknya Yusuf dari istrinya yang pertama.
katanya gitu ya. Padahal tidak diceritakan seperti itu. Waktu mereka pergi ke Bethlehem, sensus itu kan Yusuf nggak bawa anak-anaknya kan, hanya bawa Maria aja, berdua aja. Yusuf belum punya anak waktu itu. Nah, ada yang menggambarkan bahwa Yusuf dan Maria itu hidup selibat hanya demi menguduskan mereka, karena mereka itu dianggap, karena hubungan seks itu dianggap sesuatu hal yang bukan hal yang kudus. Hubungan seks ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dan manusia punya kebutuhan ini, sama seperti kebutuhan fisik yang lainnya. Makan misalnya kebutuhan fisik. Mungkinkah orang itu mau hidup seperti membiara gitu ya, seperti makan cuma sehari sekali, seumur hidup misalnya ya, menahan nafsu makannya seumur hidup gitu ya. Menikah sama seseorang terus udah gitu dia harus menahan dagingnya misalnya. Adakah yang seperti itu? Itu yang saya pertanyakan, karena makan dan seks itu adalah kebutuhan biologis gitu ya. Jadi kalau misalnya orang menikah, pasti orang itu punya tujuan untuk beranak cucu, untuk melakukan hubungan seksual, untuk merayakan cinta mereka. Gitu. Termasuk Maria dan Yusuf. Tidak mungkin Maria dan Yusuf itu setelah bertunangan tanpa rasa gitu mereka. Pernikahan itu tanpa rasa. Tidak mungkin. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu adalah seks dan makan. Masalahnya adalah kebutuhan seks itu bisa disubstitusi ketika orang belum pernah merasakan hubungan seks dan akhirnya tidak menikah, itu bisa disubstitusi. Disalurkan dengan hal lain, misalnya berolahraga, bisa. Thank you, Dan. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Malam, Kak, saya mau tanya, tujuan manusia menikah apakah hanya untuk beranak cucu? Lalu bagaimana pasangan di luar sana yang tidak atau belum dikasih keturunan sampai beberapa tahun? Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan tidak baik seorang manusia ini seorang diri saja. Karena itu Tuhan menciptakan manusia yang lain. Nah, jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya dia bisa berelasi, entahkah itu berteman, bersahabat, berkeluarga, menikah. Tujuan awalnya adalah untuk kebaikan orang itu sendiri. Di dalam relasi pasti banyak gejolak-gejolak yang kalau dihadapi dengan benar membuat orang itu bertumbuh. Sebetulnya itulah maksud awal. Nah, kalaupun di Kejadian dikatakan manusia itu diberkati untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, pada saat itu penduduk bumi masih sedikit. Katakanlah masih 2 orang, Adam dan Hawa. Bumi ini harus penuh. Kalau sekarang menikah itu harus beranak cucu, itu nggak masuk akal. Karena manusia sudah memenuhi bumi ini, biaya-biaya sudah tinggi. Bahkan kalau dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Itu sekarang sudah menjadi moto yang ditinggalkan. Gitu ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan pernikahan adalah agar sebetulnya manusia bersama-sama dengan pasangannya bisa mencapai kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Dan pernikahan itu bukan hal yang wajib, bukan. Kalau pernikahan bukan hal yang wajib, maka beranak cucu pun sebetulnya bukan hal yang wajib. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang tidak menikah karena dia memilih sendiri. Pernikahan itu bukan hal yang wajib. Ya. Kalau pernikahan itu bukan hal yang wajib, maka beranak cucu juga kan bukan hal yang wajib. Kalau pernikahan itu hal yang wajib, maka Paulus, Tuhan Yesus itu menjadi orang-orang yang akhirnya itu cacat di mata Tuhan ya, cacat tidak sempurna gitu karena dia tidak menikah gitu. Ya, thank you Kak Ana. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Jadi gini Kak, misalkan ada satu pasangan nih, yang salah satunya itu misalkan katakanlah yang laki lah, yang laki itu workaholic. Jadi yang tadi Kak Ana katakan sampai merusak esensi dari pernikahan itu sendiri. Tapi dari pihak yang istri itu boleh katakan sebagai korban kan Kak, masih sangat cinta dengan suaminya ini, dia nggak mau bercerai. Padahal di rumah tangga udah nggak sehat di hubungannya misalnya itu Kak. Nah, tapi yang lakinya mau menceraikan. Itu gimana Kak? Ketika seseorang itu kekeh untuk bercerai,
Artinya pernikahan ini kan dia sudah merusak komitmen dalam pernikahan ini. Dan kalau misalnya si perempuan sampai datang ke pengadilan, aku nggak mau cerai, tapi kan tetap kalau pernikahan itu kan harus persetujuan dua pihak. Kalau perceraian kan enggak. Kalau kita lihat di pengadilan perceraian kan tidak dibutuhkan persetujuan dua belah pihak. Satu pihak pun menuntut perceraian. Kalau dianggap hakim kuat dan tidak bisa didamaikan lagi, dikabulkan kan? Kebanyakan seperti itu perceraian itu. Nah, artinya di sini adalah memang dia sudah merusak komitmen itu. Komitmen itu sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi yang perempuan ini, yang satunya ini, yang tidak mau bercerai itu sebetulnya adalah korban. Dan Tuhan Yesus memberikan pengecualian ini tujuannya kembali lagi melindungi si korban. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua untuk si korban ini bisa bahagia di dalam kehidupannya. Entah dia menikah lagi, entah dia melajang, dibebaskan dari ikatan pernikahan yang tidak sehat, dibebaskan dari hubungan yang toksik gitu ya. Itu kan dia bisa jadi bahagia kan, putus hubungan pernikahan dengan orang yang toksik, dia jadi bahagia kan, bisa jadi. Atau misalnya mungkin dia ketemu dengan orang lain yang baik gitu dan dia menikah. Intinya adalah ada kesempatan kedua untuk si korban gitu. Entahkah dia bebas, entahkah dia menikah lagi. Tuhan tidak bilang harus kok menikah lagi. Tuhan mencontohkan ada pengecualian di sini untuk seorang itu bebas dari ikatan pernikahan. Intinya adalah itu. Berarti yang lakinya, jadi kalau dia nikah lagi, berarti dia yang jatuh dalam perzinahan berarti pecah bulan. Iya, karena dari awal dia kan sudah mengingkari. Dialah yang membatalkan ikatan pernikahan itu. Dia yang ingkar janji di situ. Oke, thank you Kak. Nah ini pertanyaan jadi mestinya jawabannya sudah terjawab semestinya. Nanti nggak tahu, saya bacakan aja Kak. Dari Sherry Candy, Shalom, selamat malam. Saya mau tanya, ada beberapa pendapat yang berkata kalau cerai tidak boleh menikah lagi, harus melajang sampai pasangannya meninggal baru boleh menikah lagi. Apakah benar seperti itu? Jadi teksnya itu Matius 19 ayat 9, Matius 5 ayat 32. Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Ada pengecualian. Kayak gini. Ya, misalnya, tidak boleh parkir di sini, di depan pagar ini, kecuali pemilik. Tidak boleh masuk perumahan ini, kecuali penghuni perumahan ini. Jadi kalau saya adalah pemilik rumah, boleh nggak saya masuk atau parkir di situ? Gimana? Boleh. Tadi kan tidak boleh parkir di sini, di depan pagar ini. Ya, saya misalnya punya rumah, saya kasih tanda P dilarang gitu di depan pagar saya. Tidak boleh parkir di sini kecuali pemilik rumah. Nah, saya pemilik rumah kan, saya parkir di situ. Saya melanggar itu nggak? Enggak. Nggak kan? Itu maksudnya pengecualian. Sekarang gini ya, misalnya kita di jalan, tidak boleh belok kanan kecuali angkot. Nah, saya supir angkot misalnya, boleh nggak saya belok kanan? Tidak boleh belok kanan, jadi ada tanda ke kanan gini, coret. Bawahnya kecuali angkot. Saya ini lagi bawa angkot nih, saya boleh belok kanan nggak? Boleh. Boleh kan? Jadi itu maksudnya pengecualian. Ya, ngerti ya? Pengecualian itu seperti itu. Nah, supaya nggak bingung, kita tutup dulu ya yang merah ini ya. Teks yang merah ini kita tutup dulu ya. Barang siapa menceraikan istrinya, kita nggak usah baca dulu ya. Kita nggak usah baca dulu yang merah ini ya. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, betul. Barang siapa menceraikan istrinya, barang siapa menceraikan suaminya, lalu kawin dengan orang lain, ia berbuat zina. Betul. Kecuali kalau dia adalah korban. Maka kalau dia adalah korban dari porneia, dia melanggar enggak? Dia berzinah enggak? Dia mau kayu enggak? Enggak. Ngerti enggak di sini? Nih ya, teks yang Matius 19 ayat 9 ya. Tidak boleh belok kanan. Kecuali angkot. Gitu kan? Nah, tidak boleh belok kanan. Jangan baca kecualinya ya.
Kalau dia belok kanan, dia melanggar. Harus didenda. Ngerti ya? Tidak boleh belok kanan. Kalau orang belok kanan, maka dia harus didenda 500.000. Nah, di sini ada kecuali angkot. Nah, saya angkot, saya didenda nggak? Enggak. Ngerti nggak? Ya, jadi tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi kalau menceraikan istrinya dan kawin dengan orang lain, dia berbuat zina, betul. Tidak boleh, karena tidak boleh. Tapi di sini ada pengecualian. Kalau bercerai itu karena porneia, maka kalau dia kawin lagi, dia tidak berbuat moikayo. Masih susah dipahami, Ben? Enggak. Tapi yang saya agak ambil itu yang ayat yang Matius 5 ayat 32-nya, Kak. Ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya, ia menjadikan istrinya moikayo. Berarti kan dia cerai bukan karena porneia, tapi karena moikayo. Tapi yang moikayo malah istrinya, Kak. Itu gimana ya, Kak? Kalau seorang mengambil perempuan, ya, dan menjadi suaminya, kemudian ia tidak menyukai perempuan itu, sebab didapati yang tidak senonoh pada perempuan itu. Jadi perjanjian lama itu adalah dunia laki-laki. Ada ketidakadilan buat perempuan. Loh, perempuan nggak boleh ya pacaran sama orang lain dianggap berzina. Tapi kalau laki-laki pacaran sama gadis, dia tidak dianggap berzina. Tidak dianggap berbuat tidak senonoh. Tapi kalau perempuan, dia dianggap tidak disenonoh dan si laki-laki itu menuliskan surat cerai kepada perempuan itu. Bukan perempuan loh yang ngasih surat cerai ke laki-laki, tapi laki-laki yang menulis surat cerai kepada perempuan itu. Ya, nah ini adalah dunia pada saat itu seperti ini. Nah, setiap orang yang menceraikan istrinya, jadi ini laki-laki memberikan surat cerai kepada perempuan. Padahal si perempuan itu tidak berbuat zina. Nah, maka dia menjadikan istrinya berzina. Dia yang menjadikan istrinya tuh berzina. Dialah yang bersalah. Si laki-laki inilah yang bersalah. Karena dia membuat orang lain berdosa. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Jadi Tuhan Yesus itu sangat keras di sini. Kasihan yang perempuan berarti, Kak? Bisa dikatakan seperti itu, tapi juga Tuhan tidak menyalahkan si perempuan ini kan. Iya, si laki-laki itu. Si laki-laki itu yang bersalah di sini. Dia kamu menjadikan istrimu berzina loh. Kamu salah loh. Gitu loh. Kamu juga salah loh di situ, gitu loh. Karena itu sebetulnya masih istri kamu loh, gitu. Maksudnya tuh gitu. Ini kan pandangan dunia pada saat itu kan laki-laki yang memegang segala sesuatunya. Perempuan kan hanya korban di situ. Tapi kenapa kan berusaha sampai kasih surat cerai? Ya sebetulnya untuk melindungi si perempuan itu supaya dia tuh bisa kawin lagi sama orang. Sebetulnya tuh gitu. Supaya apa? Supaya kalau dia kawin lagi sama orang, kehidupannya terpelihara. Tapi sebetulnya kamu salah juga loh. Kamu salah juga, kamu ceraikan istrimu tuh kamu salah. Itu teguran Tuhan buat si laki-laki itu. Kamu sembarangan nyerain istrimu. Kamu salah loh. Gitu. Oke, mulai ada gambarnya. Berarti kan kalau kayak seperti di Matius 5:32 itu di mata Tuhan itu perceraiannya tidak sah gitu kan. Tuhan sedang menegur si laki-laki ini gitu loh. Oke, thank you Kak. Pertanyaan terakhir ini Kak, dari Ansiang. Kak, kalau kasus Ahok dan Puput itu menikah atau perzinahan? Kan Ahok cerai sama Vero dan Vero sampai saat ini masih hidup. Perceraian mereka pun juga tidak ketahui persis penyebabnya apa, karena Vero tidak mengeluarkan sepatah kata pun alias diam. Ahok saja yang bicara terus. Ya ini bawa nama orang ya. Bawa nama orang. Ya intinya seperti ini. Kalau orang menuduh gitu ya, menuduh itu kan tadi ya seperti Matius 5 ayat 32 itu ya. Dia menuduh istrinya itu melakukan sesuatu, padahal istrinya nggak melakukan sesuatu loh. Yang salah siapa? Itu seperti itu. Kamu salah loh kata Tuhan tuh gitu. Oke, ini pertanyaan
Terakhir ya Kak. Malam Kak, mau tanya, ada kasus si wanita anak Tuhan, sedangkan si pria bukan. Saat itu menikah secara Muslim. Setelah menikah, ternyata si pria tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami maupun kepala rumah tangga, tidak pernah menafkahi, selingkuh, dan manipulatif walaupun tidak KDRT. Si wanita yang cari nafkah selama ini dan selalu disalah-salahkan di hadapan anak. Si wanita ingin cerai, tapi anak berat buat pisah dari si pria, yang notabene adalah papanya. Kalau bertahan sudah lelah karena hubungan dengan suaminya sudah sangat toksik, tapi kalau cerai berat di anak, si wanita harus ambil sikap bagaimana ya, bertahan atau cerai? Ya, ini yang namanya sebetulnya esensi pernikahan itu sudah rusak ya. Pertama karena dia ini si suami malas gitu ya, manipulatif, suka selingkuh walaupun tidak KDRT. Nah ini sebetulnya esensi pernikahan yang sudah rusak. Tapi anak ini berat karena pisah dari papanya. Berarti si papahnya ini sebetulnya masih berfungsi baik sebagai ayah. Nah, ini sebetulnya masih ada harapan untuk diperbaiki. Ada sisi baik gitu di sini dari si pria ini. Ya, coba diusahakan dulu, dibicarakan dulu baik-baik gitu ya. Entah misalnya konseling keluarga lah, apalah. Karena kalau anak itu masih berat pisah dari papanya, berarti dia seorang papa yang baik buat anak itu. Biasanya kalau seorang laki-laki yang nggak peduli sama istrinya, biasanya nggak peduli juga sama anaknya ya. Kalau suka selingkuh, biasanya dia nggak peduli juga sama anaknya. Tapi dia masih punya kepedulian. Nah, coba buat saya ini kok masih ada harapan ya, gitu. Mungkin masih bisa diperbaiki, mungkin gitu ya. Karena saya nggak tahu gitu kan. Kan ini kan hanya diceritakan secara singkat aja, jadi saya nggak tahu. Coba kalau masih ada hal-hal yang baik, kalau si anak masih bisa melihat bapaknya itu orang baik, coba digali ke konselor gitu. Sebisa mungkin menghindari perceraian, sebisa mungkin. Ya memang kalau soal perceraian ini memang case by case ya Kak. Case by case gitu kan. Dan kita juga nggak bisa memutuskan hanya dari satu pihak, kita dengar dari si perempuan aja, atau kita dengar dari si laki-laki aja, istri gini, dan kelihatannya memang kan kalau orang lagi cerita sama kita kan ya, dia akan cerita dari sudut pandangnya dia aja. Dia akan cerita hal yang baik-baiknya aja. Sementara keburukannya dia biasanya tutupin gitu kan. Nah, jadi perceraiannya harus dilihat dari kedua belah pihak. Oke, thank you Kak Ana. Iya, ada yang angkat tangan, silakan Bu Sabrina. Kak Ana, saya mau tanya. Pertama ya, ini di KDRT sampai masuk ICU karena suaminya narkoba kan. Nah, dia belum tinggalkan narkobanya itu. Kita kan kasih tempo untuk dia berubah 2 tahun kan. Dia belum berubah, tapi sekarang anak saya kan pingin cerai, tapi suaminya tidak mau cerai. Jadi, ya kalau yang begitu gimana ya Kak Ana? Saya juga sebenarnya, kalau kalau ikut hati kan, saya mau anak saya itu bersabar sampai suaminya itu berubah, karena suaminya tidak mau cerai. Tapi anak saya juga Sekarang belum berubah sama sekali Bu, masih KDRT, masih narkoba gitu? Dia, KDRT itu enggak, karena selepas anak saya keluar dari rumah sakit itu kan atas nasihat, dokter dengan kepolisian itu kan, supaya anak saya tinggal dengan saya dalam masa 2 tahun. Oh, Jangan jadi ditinggal belum terbukti ya soal KDRT ini, belum tahu gimana gitu ya? Iya, belum tahu, cuman kan, anak saya itu kan tidak ingin balik, lebih baik bercerai karena selama 2 tahun dia tinggal dengan kita kan, suaminya nggak pernah datang sini melihat mereka, nggak pernah kasih uang, terus meneror terus ini kan dengan wawanya yang tidak bagus, dan malah minta uang sama anak saya. Jadi dan dia dibuang kerja sama perusahaannya karena
dia didapati itu bawa narkoba di tempat kerja. Jadi anak saya itu ngotot mau cerai karena dia bilang kalau saya balikan dengan suami, dengan keadaan suami masih seperti itu, Ya, mungkin masih sama. Iya, oke, tapi saya nangkap suaminya nggak dulu. mau cerai. Jadi gini, si suami ini tidak mau cerai bukan karena dia mau memperbaiki komitmen, bukan karena dia mau memperbaiki pernikahan. Bukan. Ya kan? Karena tadi Ibu bilang, nggak datang, teror, WA-nya teror, dan gini. Nah, Ya sih. jadi dia tidak mau cerai bukan karena dia ingin memperbaiki pernikahan ini. Ingin memperbaiki, membangun kembali pernikahan yang bagus gitu kan? Bukan. Tetapi karena dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Nah, ini kan tidak menghargai si istri sebagai gambar dan rupa Allah gitu. Dia hanya menilai bahwa ini adalah sumber keuntungan buat saya. Jadi ini ya, maksud Yesus adalah penting menjaga kekudusan pernikahan itu sendiri ya daripada keutuhan pernikahan. Lebih penting menjaga, melindungi orang yang tidak bersalah daripada keutuhan pernikahan itu sendiri. Ya, orang percaya harus memustahilkan perceraian. Ya, jangan sampai bercerai. Iya. Tapi kalau di situ keselamatan nyawanya dia sampai masuk rumah sakit, dipukulin sampai masuk rumah sakit. Artinya dia sudah tidak lagi memanusiakan ini, memanusiakan pasangannya gitu. Tidak menganggap pasangannya itu sebagai manusia yang harus dihargai, dihormati, dirawat. Jadi Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah kasih solusi. Oke, terima kasih Kak Ana. Saya ada pertanyaan lagi. Ini jemaat di gereja. Dulu dia Muslim. Sebelum dia kenal Tuhan kan dia telah bercerai dengan selingkuh. Nah, jadi dia bercerai, minta diceraikan sama suaminya karena suaminya itu selingkuh sama dan suaminya karena mereka Muslim kan suaminya bilang ya udah aku nikah aja. Jadi aku kan boleh 2 istri kan kalau Muslim itu kan boleh. Aku kan boleh menikah lagi. Tapi si istri itu nggak mau, walaupun dia Muslim dia nggak mau kalau dia dimadu gitu. Jadi dia menuntut cerai. Nah, sekarang setelah ini dia sudah kenal Tuhan dan dia sudah kenal Tuhan, dia bertanya apakah sekarang saya boleh menikah. Nah, dia bertanya dengan banyak orang, semua orang memberikan jawaban itu tidak boleh karena dia bukan menikah mati, suaminya masih hidup. Nah, tapi dia bertanya kepada saya, kalau menurut saya sih boleh, karena itu ialah kehidupannya yang lalu dan Betul. sekarang dia kehidupannya yang baru. Tapi ya saya hanya minta konfirmasi aja, apakah yang saya beri jawaban itu benar apa enggak. Ibu betul. Jadi kalau orang sudah bertobat di dalam Tuhan semuanya kan baru. Mungkin dulu dia melakukan kesalahan dan itu juga. Dan dia juga kan nggak mungkin balik sama suaminya karena suaminya udah berbeda agama sama dia. Jadi dia ya ada kesempatan kedua gitu. Iya, oke. Terima Kecuali kasih misalnya Kak Ana. sekarang suaminya bertobat, sekarang suaminya jadi Kristen, sekarang suaminya minta balik lagi, ya dia harus kembali sama suaminya. Kan tapi keadaannya nggak seperti itu. Suaminya udah kawin lagi. Nah udah kalau udah kawin lagi jangan diharapin balik lagi, jangan. Ya, thank you Kak Ana. Baik, terima kasih. Silakan Kak Sony kita mungkin Kak Sony mau kasih beberapa kata penutup dan sekalian juga tutup dalam doa. Saya rasa saya cukup yang sudah disampaikan oleh Kak Ane, udah nambah semuanya, dan saya harap tinggal kita memperdalam lagi supaya pada saat kita menghadapi masalah di lapangan kita tidak gampang menstigma orang. Ya, berzinalah dan lain sebagainya ya. Baik, kita akan berdoa sama-sama, kita bersyukur ya. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada malam hari ini sesi mengenai perceraian sudah selesai. Kami mendapatkan perspektif yang benar, yang alkitabiah. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami pelajari malam ini akan berguna untuk menolong orang lain yang membutuhkan, keluarga kami yang membutuhkan.
Urapi kami semua, berkati kami semua. Kami akan bertemu Rabu mendatang dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.